Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali mempertemukan kita di pekan kedua ini untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar, dan kita masuk ke dosa besar yang ke-15, yaitu al-kibr wal fakhr wal khuyala wal ujub wattih, yaitu dosa sombong, bangga diri, angkuh, ujub dan congkak. Banyak sebab jamaah sekalian mengapa orang itu bisa menjadi sombong. Di antara sebab yang paling utama yang melatar belakangi seseorang itu sombong, yang pertama adalah ujub. Jadi ujub itu penghantar seseorang untuk menjadi sombong. Walaupun sebagian ulama menyamakan ujub dengan sombong, tetapi sebenarnya ujub itu penghantar seseorang untuk menjadi sombong. Ya. Merasa bangga diri, ya. Tidak ada rasa tawadhu dalam dirinya. Dia senantiasa merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kalau ujub ini diperturutkan, maka akan membinasakan dirinya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Beliau SAW bersabda, "Salasun muhlikatun, suhun muta'un, wa huwa muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsih." 3 perkara yang membinasakan manusia, yang membuat amal-amalnya menjadi hancur berantakan, yaitu sifat suh. Suh itu rakus, pelit, dengan diiringi tamak terhadap harta orang lain. Jadi kalau suh itu berbeda dengan bakhil. Bakhil itu hanya sekedar pelit saja. Tapi kalau suh itu pelit yang diiringi ingin merampas, memiliki harta orang lain. Dan ini lebih parah dibanding dengan hanya sekedar dia pelit saja. Kalau ini dia taati, maka termasuk perkara yang bisa membinasakan diri seorang hamba. Kemudian yang kedua apa? Yaitu hawa nafsu yang senantiasa dia ikuti. Setiap hawa nafsunya mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa dia ikuti. Maka ini akan membinasakan seorang hamba. Dan yang ketiga di poin kita adalah ujubnya seseorang, bangganya seseorang terhadap dirinya. Ini akan membawa kepada kesombongan. Demikian pula dengan hawa nafsu, jamaah sekalian. Terkadang hawa nafsu ini juga bisa membawa seseorang kepada kesombongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu orang-orang Bani Israel seorang rasul yang membawa sesuatu, yaitu sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kalian menyombongkan kepada para rasul? Jadi orang-orang Bani Israel itu, jika datang para rasul yang senantiasa silih berganti Allah kirimkan kepada mereka, maka kalau tidak mencocoki hawa nafsu mereka, maka mereka menyombongkan di hadapan para rasul. Hingga kemudian para rasul itu didustakan dan sebagiannya dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Maka ini sebagai wasilah, ya, jalan menuju kesombongan itu banyak. Diantaranya adalah ujub, merasa bangga dengan dirinya, entah hartanya, entah kekuasaannya, entah jabatannya, entah ilmunya, entah paras tampan cantiknya, entah fisiknya. Maka ini membawa kepada kesombongan seorang hamba, diikuti dengan hawa nafsu yang senantiasa menolak kebenaran. Baik, ini sebagai mukaddimah. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan banyak dalil terkait dengan apa yang kita bahas,
Yang pertama, Imam Az-Zahabi membawakan dalil dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-27. Bagi yang membawa buku kitabnya ada di halaman 55. Allah berfirman, "Wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab." Dan Musa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab." Ini pelajaran jamaah sekalian. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang yang berbuat sombong. Karena kalau orang itu berbuat sombong, maka dia bisa melakukan apa saja. Bahkan dia lebih perbuatan buruknya itu lebih daripada orang yang memiliki penyakit lain. Orang yang sombong dengan hartanya, maka dia bisa semena-mena. Orang yang sombong dengan kekayaan, dengan jabatannya, dia bisa berbuat zalim pada orang lain. Begitu seterusnya. Maka ini adalah sunnah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita lewat Nabi Musa alaihissalam agar kita berlindung dari kesombongan dan berlindung dari orang-orang yang berbuat sombong. Ya. Kita berlindung dari kesombongan pada diri kita dan kesombongan yang ditimbulkan oleh orang-orang dengan sebab sombongnya itu muncul kemudian banyak perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat yang ke-23, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jika disebut di sana ada hukuman, maka di sana termasuk bagian dari al-kabair sebagaimana yang telah kita fahami. Maka jika Allah Subhanahu wa taala membenci sesuatu, maka termasuk dalam perkara al-kabair, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mu'min ayat yang ke-56, "Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billah." Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong jemaah sekalian, maka dia bisa menolak yang hak, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, dia perdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia minta fatwa kepada para alim ulama yang mencocoki hawa nafsunya. Seseorang pernah bertanya kepada Syekh Ar-Ruhaili rahimahullah, Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah, tentang hukum berjihad. Yang di dalam hatinya sudah ada pembenaran tentang jihad. Kemudian dijawab oleh Syekh Ruhaili rahimahullah, hafizahullah taala, beliau mengatakan ini bukan jihad. Karena memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jihad. Maka Syekh mengatakan, carilah jawaban pada ulama yang lain. Silakan engkau bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, seorang ulama besar di Madinah. Maka sang pemuda ini mengatakan, pasti jawabannya sama dengan Anda. Jawabannya tidak boleh berjihad. Maka silakan engkau bertanya kepada Syekh Fauzan hafizahullah taala. Kemudian sang pemuda ini mengatakan, paling jawabannya juga sama dengan Anda juga, bahwasanya jihad juga tidak boleh. Lalu apa yang kau mau, kata Syekh? Aku mau bahwasanya apa yang aku pegangi tentang jihad diperbolehkan. Nah, ini kan namanya memperdebatkan hawa nafsunya aja, Mas. Seseorang kalau sudah memiliki hawa nafsu, kemudian dia pegangi itu, maka ayat-ayat yang datang padanya, maka tidak akan digubris. Dia perdebatkan terus ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang sahih, dia tentang dengan hawa nafsunya. Yang muncul apa? Kesombongan. Hingga kemudian merendahkan para alim ulama kita. Maka ini jemaah sekalian yang harus kita waspadai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara,
maka tidak ada pilihan urusan lain bagi mereka. Kalau Allah telah menetapkan satu perkara, Rasulnya telah menetapkan satu perkara, maka bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan tidak ada pilihan lain kecuali apa? Sami'na wa ta'na. Itu sikap seorang mukmin, jemaah sekalian. Maka jangan perdebatkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hawa nafsu. Untuk apa? Membenarkan apa yang kita pegangi, yang ternyata kemudian muncul kesombongan, menolak kebenaran. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis Muslim nomor 91 dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari bentuk kesombongan. Zarrah yang kita pahami apa? Biji sawi. Perhatikan apa yang dikatakan Imam Al-Qurtubi ketika beliau menakwilkan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat tentang al-kibr. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya rahimahullah taala, beliau mengatakan ada beberapa penafsiran tentang al-kibr. Yang pertama, zarrah. Zarrah itu apa? Yang pertama adalah semut yang kecil. Semut yang kecil. Yang jika semut itu menempel di baju kita, di sesuatu yang kita pegang, mungkin tidak akan berefek apa-apa. Dan kita pun tidak menyadari kalau ternyata ada semut kecil di baju kita. Maka itulah penafsiran yang pertama, yaitu zarrah itu ukurannya seperti semut yang kecil. Sehingga kesombongan sekecil apapun tidak akan menyebabkan pelakunya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, zarrah itu maknanya apa? Ketika tangan kita tepukkan ke debu, kemudian kita usap seperti ini, pasti masih ada beberapa debu lembut yang menempel di tangan kita. Nah, itulah zarrah kata beliau rahimahullah. Artinya apa? Lembut sekali, kecil sekali partikel dari zarrah tersebut. Yang ketiga apa? Pemaknaan dari zarrah itu yaitu partikel-partikel kecil yang di dalam cahaya. Kalau kita kadang pagi hari membuka jendela, membuka pintu, ada sinar matahari yang masuk ke rumah kita, kan seperti ada debu di antara cahaya tadi. Kita pegang tidak bisa. Nah, itulah zarrah kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Maknanya apa jemaah sekalian? Bahwasanya sekecil sombong itu apapun tidak akan bisa menyebabkan seorang hamba masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan yang namanya kesombongan. Wah, kecil saja kok. Loh, zarrah jemaah sekalian tidak akan bisa memasukkan seseorang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, Imam Az-Zahabi membawakan dalil Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yatabahtaru fi burdatihi id khasafallahu bihil ard wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang laki-laki berjalan dengan segala kesombongannya, dengan mengenakan kedua mantelnya, bajunya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dirinya ke dasar bumi, kemudian dia meronta-ronta hingga sampai hari kiamat kelak. Orang yang sombong jamaah sekalian bisa jadi karena pakaian yang dia pakai. Pakaiannya bermerek dibanding dengan yang lain. Dia memiliki branded tersendiri untuk urusan pakaiannya, hingga kemudian dia merasa bahwasanya dia orang yang wah, sementara orang yang lain adalah merek-merek yang tidak terkenal, murahan dan seterusnya. Maka kemudian orang itu bisa sombong dengan pakaian yang dia kenakan. Bandingkan kalau dia memakai pakaian yang biasa, ya mungkin biasa-biasa saja. Ternyata jemaah sekalian, Allah kemudian tenggelamkan dia di dasar bumi, hingga kemudian dia meronta-meronta di dasar bumi sampai yaumul qiyamah. Sebagian para ahli hadis memasukkan hadis ini tentang asbabul wurud atau terkait dengan kisahnya Qarun beserta dengan harta dan keluarga besarnya. Qarun dengan berbagai macam harta yang dia miliki, yang kekayaannya harus dikunci dengan kunci khusus, dan kunci khusus itu harus dibawa oleh 60 orang yang berbadan kekar. Dan mereka sempoyongan dalam membawa kunci-kunci perbendaraannya Qarun.
itu kuncinya saja ya Mas sekalian, itu harus dibawa oleh bodyguard 60-70 orang dengan kepayahan membawanya. Lalu bagaimana dengan isi dari gudangnya sendiri? Berapa banyak yang kemudian disombongkan oleh Qarun kepada kaumnya. Kemudian Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan seluruh harta dan penghuninya ke dasar bumi. Sebagian riwayat dalam Israiliyat, Nabi Musa alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tenggelamkan Qarun bersama dengan hartanya." Kemudian tanah yang ada di atas permukaan istananya Qarun itu kemudian naik ke atas, kemudian memegang kakinya Qarun, memegang seluruh hartanya Qarun, ditenggelamkan sampai ke dasar bumi. Nabi Musa terus berdoa, "Ya Allah, tenggelamkan terus sampai ke dasar bumi yang paling 7. Walaupun hadis ini ada dalam riwayat-riwayat Israiliyat, tapi saling mendukung tentang keberadaan Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking banyaknya harta yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala milik Qarun, sampai-sampai setiap kali orang mencari harta kemudian ketemu, maka disebut dengan harta Qarun. Walaupun ketemunya di Lego, ketemu di Sukoasri, di Waru, Qarun di Mesir sono, hartanya bisa sampai sini. Nah, ini menunjukkan saking dahsyatnya dan megahnya hartanya Qarun begitu loh, ya. Nah, yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad dzarri yata'humun nas." Orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bagaikan semut-semut kecil yang hitam, yang kecil yang akan diinjak-injak oleh manusia. Orang yang sombong, orang yang angkuh jamaah sekalian, nanti akan dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa semut hitam yang kecil yang diinjak-injak oleh manusia. Jadi perhatikan jamaah sekalian, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan apa yang dia perbuat. Dia merasa besar di atas muka bumi ini, maka Allah kecilkan dia nanti di yaumul qiyamah. Enggak ada artinya jamaah sekalian. Enggak ada nilainya orang-orang yang sombong itu. Untuk apa dia sombongkan di hadapan manusia? Sombong di hadapan makhluk, sombong pada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan ilmunya. Untuk apa dia sombong? Maka yang seperti ini maka akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain di Bukhari, di Adabul Mufrad nomor 557, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amsalad dzarri fi suratir rijal yaksyahumudz dhullu min kulli makan." Orang-orang yang sombong nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat seperti semut dengan bentuk manusia, kemudian dia diliputi kehinaan di segala penjurunya. Jadi nanti di yaumul qiyamah jemaah sekalian, ada beberapa orang itu yang Allah wujudkan dengan bentuk sebagai bentuk apa? Hukuman bagi dirinya. Termasuk diantaranya adalah orang yang ketika di dunia dia makan hasil riba, ya, maka Allah akan bangkitkan dia dengan seperti orang yang sedang sempoyongan, seperti orang yang kesetanan. Kemudian sebagaimana orang yang sombong ini pula Allah akan wujudkan seperti semut yang kecil yang diinjak-injak oleh manusia yang lalu lalang di hadapannya. Maka ini tidak ada manfaatnya. Maka dikatakan oleh sebagian salaf, wa qala ba'dus salaf awwalu dzambi usiyallahu bihil kibr. Sebagian salaf mengatakan dosa pertama yang Allah kemudian dimaksiati itu adalah kesombongan. Dosa yang pertama kali dilakukan makhluk yang kemudian Allah Subhanahu wa taala dimaksiati itu adalah kesombongan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sombong dan hasad itu dua penyakit yang membinasakan umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang. Yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala dimaksiati oleh iblis. Iblis itu merasa sombong, merasa lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari tanah sementara aku diciptakan dari api. Untuk apa aku harus sujud kepada seonggok tanah? Kemudian muncul sombongnya, dan sombong ini kemudian membawa iblis kepada jauhnya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang keengganan
Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah 34. Iblis sombong, enggan, hingga kemudian dia termasuk minal kafirin, orang-orang yang kafir. Qatadah rahimahullah, seorang tabi'in, ketika menafsirkan ayat ini, iblis laknatullah itu hasad kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Hasad, iri, dengki dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, hingga kemudian muncul sombongnya. Maka terkadang jemaah sekalian, sombong tadi sebagaimana kita sebutkan di mukadimah, awalnya karena ujub, awalnya karena hawa nafsu, dan boleh jadi karena hasadnya seseorang pada orang lain. Hasad yang muncul, dengkinya seseorang kepada sesama, maka akan memunculkan kesombongan. Dan kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan setiap manusia itu punya potensi hasad pada orang lain. Karena tidak ada manusia yang ingin disetarai oleh makhluk yang serupa dengan dirinya. Manusia itu punya potensi hasad pada orang lain. Kita, antum semua itu punya potensi hasad sama orang lain dengan kadar yang berbeda-beda. Karena setiap kita tidak akan ada yang mau diungguli dari sisi harta, kekayaan, kedudukan, ya, keutamaan dunia dan seterusnya. Nggak ada yang mau. Pasti akan ada iri. Pasti akan ada hasad, entah antar sesama asatid, antar sesama talib ilmu, antar sesama rekan kerja, dan seterusnya. Pasti ada potensi orang itu iri dengan orang lain. Kalau iri itu diperturutkan, muncul hasadnya besar, kemudian sombongnya muncul. Maka dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullah, hasadnya iblis membuat dirinya kemudian sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa akibat dari sombongnya iblis? Fakhruj innaka minas saghirin. Al-A'raf 13. Allah berfirman, maka keluarlah engkau iblis karena engkau termasuk orang-orang yang hina. Termasuk orang-orang yang hina, jemaah. Sebagaimana Fir'aun, ya dia pun juga sombong kepada dakwanya Nabi Musa alaihissalam. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus 75? Fastakbaru wa kana qaumum mujrimin. Maka mereka, Fir'aun dan bala tentaranya menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Nah, kemudian dalil yang berikutnya yang ketujuh. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-kibru safahul haq wa ghamsun nas. Sombong itu bersikap bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan manusia. Dalam riwayat Tirmizi yang kita masyhur mendengar hadis ini dengan lafal al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kiber, sombong itu adalah menolak kebenaran. Batarul haq, nolak kebenaran. Definisi Nabi buat sombong itu ada dua. Satu, batarul haq, menolak kebenaran. Dan kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Itu definisi sombong yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku pakai baju baru, baju bagus, apakah ini termasuk sombong?" Maka Nabi mengatakan, "La, sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan. Adapun al-kibr adalah batarul haq wa ghamtun nas." Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ada kesombongan jamaah sekalian. Ketika sudah jelas kebenaran seterang matahari di hadapannya, maka ditolak mentah-mentah ini hadis, ditolak-tolak mentah-mentah ini sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan landasan ini tidak sesuai dengan hawa nafsu saya. Ini tidak sesuai dengan kebiasaan saya. Maka ditolaklah kebenaran tersebut. Kemudian sembari dia merendahkan orang yang membawanya. Siapalah engkau? Engkau kan baru anak kemarin. Siapalah engkau? Engkau bukan seorang ulama. Nah, ini termasuk apa? Merendahkan manusia yang lain. Ini bibit-bibit kesombongan jemaah sekalian. Sudah jelas kebenaran di hadapannya, ditolak. Karena tidak sesuai dengan uruf, tidak sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Waliyadzubillah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kelebihan dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada kita. Itu dalam rangka untuk disyukuri. Itu dalam rangka untuk kemudian digunakan maslahat untuk kemakmuran kaum muslimin. Bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri. Orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta,
gunakan hartanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Allah berikan dia tenaga berlebih, gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dia gunakan jabatan yang diberikan oleh Allah padanya, gunakan untuk kebaikan-kebaikan kaum muslimin, bukan untuk menyombongkan diri. Allah berikan kita kelebihan karena masing-masing orang itu punya kelebihan berbeda-beda. Itu gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, bukan untuk menyombongkan diri. Ya, bukan untuk menyombongkan diri. Mungkin hafalan kita lebih banyak dari si fulan, pangkat kita lebih tinggi dari si fulan, harta kita mungkin lebih tinggi dari si fulan, kedudukan kita di masyarakat lebih tinggi dari si fulan. Itu jangan disombongkan. Itu untuk apa? Untuk kita syukuri. Karena sesungguhnya semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kemudian kita menyombongkan diri di hadapan manusia yang lain? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalil yang ke-8, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Luqman ayat 18. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini salah satu nasihat dari Luqmanul Hakim kepada putra-putranya. Salah satunya apa? Janganlah engkau sombong, karena sesungguhnya sombong itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berbangga diri, ya, membanggakan kedudukannya dan seterusnya. Yang ke-9, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ini termasuk hadis qudsi, al-azmatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Allah Ta'ala berfirman, keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah baju kebesaranku. Maka barang siapa yang menyaingiku pada keduanya, yaitu merasa sombong, merasa besar dirinya, maka nanti aku akan lemparkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah, jamaah sekalian. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi tidak boleh kemudian manusia ini sombong. Karena kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak sombong, berhak, karena semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan sarungnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Adalah keagungannya. Keagungan Allah itu sarungnya Allah. Kesombongan itu baju kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah berhak untuk sombong. Seluruh alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada pada diri kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kemudian ada manusia yang menyaingi Allah pada kesombongan dan keagungan Allah, maka Allah akan marah. Allah lemparkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia yang hina dina aja, Mas sekalian. Yang andai kita tahu asal usul kita, maka kita tidak akan mau mengetahui asal usul kita. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman? Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. As-Sajdah ayat 8. Kemudian dia, Allah menjadikan keturunannya manusia dari saripati air yang hina. Kita ini manusia, jamaah sekalian, yang kita merasa sombong, merasa mulia di hadapan manusia yang lain. Kita ini berasal dari air mani yang hina, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau orang itu tahu asal usul kita, kemudian tahu bentuknya, maka kita akan jijik melihatnya. Lalu mengapa kemudian setelah terbentuk bentuk tubuh kita seindah ini, sebagus ini, kemudian kita sombongkan di hadapan manusia yang lain? Gak ada nilainya aja, Mas sekalian. Khaliqa mim ma'in dafiq, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, At-Tariq ayat 6. Dan dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang dipancarkan dari tulang sulbinya ayah kita. Maka tidak ada manfaatnya kita sombong, ya Mas sekalian. Ada kisah yang menarik tentang terkait menyombongkan diri. Ada seorang itu sombong di hadapan seorang alim. Ya, ada seorang yang punya kedudukan, dia sombong ke hadapan seorang alim. Kemudian dia berkata, kamu tahu enggak siapa saya? Ya, kalau biasanya orang sombong punya kedudukan, punya harta itu, ya kadang dia lupa dirinya siapa. Kemudian tanya sama orang lain, sopo aku? Ya kayak ibu-ibu yang sedang nimbang anaknya gitu, kadang-kadang saking sayangnya sampai lupa anak sopo kira, lupa kalau yang gendong itu ibunya ini. Nah, orang sombong itu terkadang juga lupa dengan dirinya. Tanya, siapa saya? Kamu nggak tahu siapa saya? Maka sang alim tahu. Dijawab oleh sang alim untuk meredam kesombongan orang yang memiliki kedudukan ini. Ya, saya tahu kamu siapa. Kamu berasal dari air yang hina, yang keluar 2 kali dari ayahmu
dan dari ibumu. Dan kamu membawa kotoran kemana-mana. Ya, di perut kita ini kan banyak kotoran ya Mas. Isinya perut kita, antum semua, dan orang-orang yang di luar sana, itu semuanya penuh kotoran. Ya, kalau tahu isi jeroannya perut kita ini, orang gak ada yang mau sama kita. Isinya kotoran, Mas. Yang kita ini dipancarkan dari air mani, dari keluar dari ayah kita, dan keluar dari lubangnya ibu kita. 2 kali kata alim ini mengatakan, maka saya tahu, kamu keluar dari mana? 2 kali kamu keluar dari tempat yang hina. Isinya perutmu ini kotoran semua. Lalu mengapa kemudian kamu setelah nanti menjadi bangkai, kemudian kamu sombong? Kamu ini calonnya bangkai, lah kenapa sombong? Kemudian sang yang punya kedudukan ini terdiam 1000 bahasa. Karena menyadari dirinya. Maka untuk apa aja Mas sekalian kita sombong pada orang lain? Ya, tidak ada manfaatnya. Munaza'ah itu maknanya menyaingi Allah. Mujazabah itu memerangi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ya nanti di yaumul kiamah yang dia kemudian sombong pada Allah Subhanahu wa taala maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumul kiamah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Anal Malik, aina mulukul ard?" Aku raja di raja, mana raja-raja dunia mana? Semua pada mengkeret semua. Raja-raja yang sombong, yang punya kekayaan, punya harta dan seterusnya, pada diam semua di yaumul kiamah. Karena dia tahu Allah tabarak wa ta'ala adalah raja segala raja di atas muka bumi dan di yaumul kiamah kelak. Semua pada diam. Nah, di Sahih Bukhari nomor 4812. Nah, berikutnya Imam Az-Zahabi membawakan dalil di dalil yang ke-10. Nabi SAW bersabda, "Ihtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha." Surga dan neraka bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka itu bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil jannah. Kemudian surga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi, ya Allah, mali yadkhuluni du'afa'un nufusi wa saqatuhum." Ya Rabbi, ya Allah, apa gerangan denganku? Engkau masukkan aku orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kelas ekonomi bawah. Jadi surga itu mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa yang masuk kepadaku itu orang-orang yang lemah dan orang-orang ekonomi kelas bawahan, orang-orang fakir." Itu penghuninya surga aja Mas. Kemudian neraka berkata pada Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatin nar, ya Rabbi, usirtu bil jabbarina wal mutakabbirin." Ya Rabb, aku diberi kekhususan, orang-orang itu adalah orang-orang yang angkuh lagi sombong yang masuk padaku. Penghuni neraka itu adalah orang-orang yang angkuh lagi sombong sifatnya. Sementara penghuni surga itu adalah orang-orang yang memiliki sifat lemah, yaitu orang lemah, orang rendahan, dan orang-orang fakir. Orang-orang masakin itu kebanyakannya adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi diperlihatkan tentang penghuni neraka dan penghuni surga. Dan ketika melihat penghuni surga, maka Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari nomor 5196, "Kumtu ala babul jannah." Aku berdiri di pintu surga. Fakana ammata man dakhalaha al-masakin. Kemudian kebanyakan aku lihat penghuninya ternyata orang miskin. Ternyata jamaah sekalian penghuni surga itu Nabi lihat kebanyakannya orang masakin, orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Sedangkan orang-orang kaya tertahan mereka. Tertahan tidak masuk surga dulu. Ghaira anna ashaban nar qad amira bihim ilan nar wa kumtu ala babun nar fa idza ammatu man dakhalahan nisa. Kemudian penghuni neraka telah diperintahkan masuk neraka. Aku berdiri di pintu neraka. Kemudian aku lihat ternyata, loh, kok banyak wanitanya. Ternyata penghuni neraka yang paling mendominasi adalah kaum ibu-ibu. Ibu-ibu mirang. Tapi mudah-mudahan jamaah di sini ibu-ibunya insyaallah ahlu surga insyaallah taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ditanya dalam hadis yang lain, "Ya Rasulullah, mengapa para wanita itu banyak menghuni neraka?" Karena mereka kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kaget para sahabat. Apakah mereka mengkufuri Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak. Mereka tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka kufuri ya Rasulullah? Mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan dan pemberian suami. Jika melihat sedikitnya pemberian suami, jika sedikit melihat keburukan suami, maka mereka mengatakan tidak ada kebaikan qattun sama sekali pada dirimu wahai suamiku. Ini sifat tidak bersyukurnya, rasa terima kasihnya kebanyakan kaum istri kepada para suami mereka. Jadi kufurnya bukan kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kufurnya kepada kebaikan-kebaikan suami. Salah sedikit suami, semua enggak ada baiknya, salah tok di sini. Di sini kan boten nggih Bu nggih? Loh kata. Insyaallah jika seorang istri itu qanaah, merasa cukup dengan pemberian suami, maka insyaallah dia akan jauh dari sifat-sifat penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lazimnya seorang wanita itu, memang sifatnya wanita jemaah sekalian, itu ingin disayang, ingin dipuji, ingin diberi perhatian. Maka sadarilah wahai para suami, istri antum semua itu sifatnya kayak gitu. Maka jangan dicuekin. Ya, ada suami yang sibuk kerja, sibuk cari nafkah, suaminya, istrinya sendirian di rumah, tidak diperhatikan keadaannya. Mungkin istri butuh perhatian kita, istri butuh ditemani ngobrol, istri mungkin butuh dibelikan sesuatu, maka penuhilah senyampang masih punya kemampuan. Dan istri juga harus paham bagaimana kondisi seorang suami. Maka terimalah apa yang ada pada suami, maka itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang istri. Seorang istri yang mukminah, tu'inu ala ahadikum anil akhirah, anil amril akhirah. Itu adalah senikmat-nikmat harta ghanimah yang ada di atas muka bumi ini. Seorang mukminah, istri yang mukminah yang membantu suaminya untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah harta ghanimah yang paling berharga untuk suami. Maka jadilah istri-istri yang kemudian bisa membawa suaminya kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula dengan dirinya. Bantu suami untuk taat pada Allah, bantu suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena terkadang ada istri-istri yang merongrong kewibawaan suami, merongrong kebaikan-kebaikan suami, hingga kemudian menjauhkan suaminya dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Mau sedekah pada orang tua dihalang-halangi, mau sambang sama orang tua dilarang. Ya, yang seperti ini tidak bagus, ya, tidak baik bagi seorang istri. Khawatirnya nanti terkena pada sifat-sifat penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Nabi sebutkan. Ya, nah, di hadis yang lain di Ibnu Majah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang penghuni surga, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla agniya'i binisfi yaum khamsi ma'ati amin. Orang-orang yang miskin dari golongan orang yang beriman nanti masuk surga itu lebih dahulu itu setengah hari dibanding orang-orang yang kaya. Orang-orang yang miskin itu masuk surga dulu setengah hari dibanding dengan orang kaya, baru tengah hari kemudian yang kaya masuk. Nah, setengah hari itu kadarnya 500 tahun. Kena setengah hari dok, enak setengah hari ya. Engko awan ketemu mana? Ternyata 500 tahun jamaah sekalian. Baru orang-orang kaya yang beriman masuk surga. Ya. Ini sudah tidak kaya, tidak beriman lagi. Terus kapan masuknya kan begitu ya? Ya, jadi nggak ada kemungkinan masuk. Dia nggak beriman kok, nggak kaya lagi. Nah, yang berikutnya yang ke-11. Dibawakan dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Qasas 83. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang-orang di kampung akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya itu tidak sombong, tidak bikin kerusakan di atas muka bumi, tidak berbuat kebid'ahan, tidak berbuat fasik dan seterusnya. Ini termasuk apa? Tanda-tandanya penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Allah berfirman di ayat dalil yang ke-12, Luqman 18, "Wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan jangan kalian memalingkan muka kalian dari manusia karena sombong, dan jangan kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Orang-orang yang sombong itu penghuninya neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang congkak, orang-orang fakhr, ya, itu maknanya adalah orang yang so'ar itu penyakit, ya Mas. Penyakitnya onta. Onta itu kalau kena penyakit itu suka noleh kanan, noleh kiri. Nah, itu dinisbatkan oleh Allah kepada orang yang sombong, nggak perhatian sama orang. Kadang orang kalau ada jalan itu ya, kalau jalan itu nggak perhatikan orang. Ini termasuk bentuk kesombongan. Nabi alaihi salatu wassalam itu kalau beliau berjalan, pernah tahu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belum pernah lihat ya? Iya, nggak ada videonya jalan. Disifati oleh para sahabat, Nabi itu kalau berjalan seperti beliau jalan di jalanan yang menurun. Jalannya datar, tapi sifat beliau kalau jalan itu cek 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 cek, kayak di jalan yang sedang menurun. Kalau kita jalan dari atas ke bawah itu kan kita menapakkan kaki itu kuat di tanah. Ya seperti itulah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak kelemar, kayak macan keluwen gitu ya. Ada macan keluwen itu ada ya. Ya, itu perlambang bagi orang yang aras-arasan kalau jalan. Nabi itu sigap. Walaupun di usia beliau sampai 63 tahun, beliau itu kalau jalan itu tegap. Ya, membusungkan tubuh beliau, kemudian beliau jalan itu cek 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 gitu. Dan beliau kalau dipanggil, maka beliau itu menoleh itu bukan menoleh cuma kepalanya tok gini, tapi sak badannya. Menghadap ke orang yang memanggil beliau. Untuk apa? Memberi perhatian pada orang. Karena kadang kita kalau dipanggil, oh ya gitu. Kadang kita nggak tahu siapa yang manggil kita soalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wis pokoknya ikhwan paling gitu. Enggak tahu siapa dia. Kayak kemarin saya lewat habis Jumatan disalib sama orang jubahan pakai sorban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mikir sopo ya. Jawabnya waalaikumsalam, cuma mikir di otak ini ki sopo itu ya. Ya mungkin dia kenal saya tapi saya enggak tahu dia karena helman gitu kan. Ya seperti itu jemaah. Seorang mukmin itu dia kepada saudaranya, kepada orang lain tawadhu. Karena sikap tubuh, gestur tubuh itu kadang mempengaruhi seseorang. Coba, orang kalau jalan sombong apa anda itu kadang kelihatan. Kalau walaupun sombong itu di dalam hati, munculnya itu refleksnya di anggota tubuh. Contoh, ketika dia punya gadget baru, ya, jalannya beda. iPhone keluaran baru, walaupun gak ono paketane, nebeng wifi-ne langgar kidul gitu ya. Kaya tapi kenapa? Oh nenteng gadget sekian belas juta, bandingkan yang cuma HP-nya Candy Bear, cuma lipatan gini, jadul zaman biyen, melakukannya kelemar. Nomor teleponnya coba ya akhi, anda lah, antum catat aja lah, malu dia ngeluarkan HP-nya. Kadang dengan gadget, pakaian dan seterusnya itu membuat orang jalannya itu berbeda aja Mas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Apa yang beliau miliki, apa yang beliau pakai, ya begitulah jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tawadhu dalam berjalan. Coba ketika beliau Fathul Mekah. Fathul Mekah ketika beliau naik onta beliau Qaswah. Apa yang beliau lakukan? Bagaimana sikap beliau ketika masuk kota Mekah, di Fathul Mekah? Apa yang beliau lakukan? Pernah tahu kisahnya? Apa yang beliau lakukan? Beliau menunduk sampai jenggot beliau itu mengenai pelana onta beliau. Coba kalau orang habis mengalahkan sesuatu yang dia pernah mengusir dirinya 13 tahun yang lampau dengan membawa sekitar hanya 60-70 orang, nggak sampai 100 orang, datang 13 tahun kemudian dengan 10.000, 12.000 orang, apa yang dia lakukan? Oh, ini naik kita. Gaya aja Mas sekalian. Kadang ya intermezzo saja, kadang motor jemaah sekalian. Itu juga kadang gak rewang sombong. Bentuk motore itu. Ayo coba, ada enggak? Ayo, ini harus diakui loh ya.
Walaupun sombong dalam hati, cuma kadang muncul di refleks tubuh kita. Ada seorang ikhwan tuh pernah dulu, Ustaz, saya tuh nggak pernah mau pakai motor tertentu, dia nggak nyebut, saya nggak nyebut merek. Kenapa, Pak? Karena kalau saya pakai itu, gaya saya itu beda kalau saya pakai motor yang satunya lagi. Bener, saya coba, betul aja, gayanya gini aja Mas. Ada perasaan, wah, sebelahnya ketika lampu merah, cilik itu motornya, wah perasaan, wah gue, apalagi di player, dong, waduh sudah habis kita. Hati-hati betul, jangan sekalian, hati-hati betul. Apa yang ada pada diri kita ini wakil di masyarakat, terjadi betul. Walaupun kita nggak ngakui, oh iya nggak sombong, nggak jauh, hati-hati. Sebesar zarrah tidak akan membuat seorang hamba masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa yang ada pada diri kita ini membuat kita ini jadi sombong gitu loh. Ini berbahaya aja Mas sekalian, ya. Berbahaya betul. Nah, yang ke-13, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu menuturkan, akala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisimali. Seorang laki-laki makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Ada seorang makan dengan tangan kiri di sebelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan, kulu biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, enggak bisa ya Rasulullah. Saya enggak bisa makan pakai tangan kanan. Qala, Nabi mengatakan lastata'ta. Maka Nabi mengatakan, semoga engkau tidak bisa. Ma manahu ilal kibr, fama rafa'aha illa fihi ba'du. Tidaklah dia mengatakan saya tidak bisa kecuali karena sombong yang menghalangi dirinya. Dia bukan kidal, tapi karena sombong. Maka dikatakan oleh Nabi, makanlah pakai tangan, tidak bisa ya Rasulullah. Ini sombong, bukan karena dia kidal ya. Beda kalau orang kidal. Walaupun orang kidal itu semestinya dibiasakan dengan yang kanan pula gini. Tapi memang kalau tidak bisa ya apa boleh buat. Tapi ini orang sombong. Maka kemudian apa? Dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya untuk memasukkan makanan ke mulutnya. Lihat jamaah sekalian bagaimana ya hukuman yang Allah berikan kepada orang yang menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan saya tidak bisa dengan tangan kanan saya, sampai kemudian akhir hayatnya dia tidak bisa mengangkat tangannya untuk makan ke mulutnya. Waliyadzubillah. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikutnya dalil yang ke-14, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahukan siapa penghuninya neraka? Kullu utulin jawadin mustakbir. Setiap orang yang congkak, keras hati, lagi sombong. Nih, sifatnya penghuni neraka itu congkak, keras hati, lagi sombong. Ini sifatnya penghuni neraka aja Mas sekalian. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, inna ahlan nar qulu ja'dhariyun jawadi mustakbiri jamma'in manna'in wahalul jannah ad-du'afa al-maghlubun. Sesungguhnya penghuni neraka itu kebanyakan adalah orang yang kasar lagi keras. Hati-hati jamaah sekalian, memiliki sifat kasar, keras, ya, hatinya itu sulit untuk ditekuk-tekuk gitu. Ini hati-hati, karena ada orang itu kadang kan keras. Hatinya keras. Enggak bisa diluk. Nek wis ayo walaupun aku salah. Tahu kebenaran di hadapannya pokoknya ayo Ini hatinya keras. Ya, ini penghuninya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sifati Allah mensifati, Nabi mensifati penghuni neraka itu keras orangnya. Bukan keras dalam pengertian sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, kerasnya hati enggak bisa ditekuk untuk menuju kebenaran. Ya. Sombong karena apa? Ya karena sombong, sehingga kemudian hatinya jadi keras. Sulit untuk kemudian diajak kepada kebaikan. Kemudian yang suka ngumpul-ngumpulkan harta lagi bakhil, itu sifatnya penghuni neraka. Ya. Keras, kemudian sombong, kemudian ngumpul-ngumpulkan harta terus bakhil, itu sifatnya penghuni neraka. Bukan berarti ngumpulkan harta tidak boleh, jemaah sekalian. Ngumpulkan harta itu boleh, selagi dia tahu hak-haknya. Harta, silahkan. Kaya, Islam tidak melarang kaya. Siapa yang melarang kaya? Tidak ada. Justru Islam menghendaki penghuninya, umatnya itu kaya. Coba cari di Al-Quran, banyak dalil yang memotivasi kita untuk mengeksplor alam dunia ini. Untuk apa? Kemaslahatan kita. Ini kan menunjukkan kalau kita ini dituntut juga nggak boleh miskin. Karena dengan harta seseorang bisa apa?
banyak melakukan amal soleh. Dia mau sedekah, dari mana dia beroleh harta? Ya bekerja. Dia menghasilkan uang, dia kaya, sedekah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu pengen miskin, tapi enggak miskin-miskin. Kenapa? Karena setiap kali beliau itu mendapatkan harta dagangan, pernah datang pada beliau hari itu 700 kuda hasil perniagaannya, untungnya 700 kuda, sak isinya disedekahkan semua di jalan Allah hari itu pula. Berharap miskin besoknya. Besok ternyata datang lagi harta lebih banyak lagi. Jadi kalau pengen kaya, banyak sedekah aja Mas. Kalau pengen kaya, banyak sedekah. Tuh di belakang sedang butuh sedekah kita. Betul? Sudah selesai belum belakang? Belum? Sudah selesai? Sudah ya? Di tempat lain bisa antum sedekah. Kalau pengen kaya, banyak sedekah. Itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Padahal antum tahu, kita tahu semua bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah. Bawa apa beliau? Beliau membawa baju yang ada di pakaiannya tok. Artinya bondo nekat. Beliau bonek saat itu datang ke Madinah, tidak bawa apa-apa. Padahal beliau di Mekah itu saudagar kaya raya, karena semua disita oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau hijrah ke Madinah hanya dengan pakaian yang beliau bawa saja. Kemudian di antara prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau persaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansor. Kemudian Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari radhiyallahu anhu, orang paling kaya di Madinah. Ketika mereka bertemu, kemudian Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, saudaranya yang baru, karena saat itu belum ada hukum waris, maka orang saat itu saling mewarisi antara dua saudara yang dipersaudarakan. Jadi antum kalau dipersaudarakan sama orang kaya enak waktu itu. Antum bisa mewarisi orang kaya tadi kalau dia meninggal dunia. Karena belum jatuh waris waktu itu. Hukum waris belum datang. Maka kemudian Sa'ad bin Rabi' mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, engkau tahu aku orang paling kaya di Madinah. Hartaku melimpah. Rumahku ada beberapa, istriku ada 2. Silahkan engkau pilih rumah mana yang kau suka. Silahkan engkau pilih mana. Yang paling bagus engkau pilih 1. Kemudian istriku ada 2, engkau pilih yang paling kau suka yang mana. Kalau suka si A, aku ceraikan, masa iddah habis, engkau silakan nikah. Engkau enggak punya apa-apa, separuh hartaku untukmu." Duh, enak toh? Enak toh zaman ini toh ya. Memang zaman biyen gitu ya. Kira-kira kalau tawaran itu datang sama kita gimana aja Mas? Antum perlu istikharah? Sebentar, saya tak istikharah. Kayaknya saya bingung milih ini antara iya sama enggak. Itu kayaknya bukan tipe kita itu. Subhanallah jemaah sekalian, lihat bagaimana lomannya orang-orang Ansor. Dibagi hartanya separuh. Istrinya kasih 1, rumahnya kasih 1. Masya Allah. Tapi Abdurrahman ini bukan orang aji mumpung kayak kita. Abdurrahman bin Auf itu punya izzah, punya kehormatan, punya harga diri. Terima kasih wahai saudaraku, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tapi tolong tunjukkan aku jalan ke pasar. Nul pudul tanpa modal. Jadi kalau ada orang mengatakan bisnis, dagang atau usaha harus pakai modal, tidak selalu benar. Karena Abdurrahman bin Auf tidak pakai modal. Enggak pakai modal. Tunjukkan saya pasar. Ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi' ke pasarnya Bani Qainuqa. Pasarnya orang Yahudi. Karena di sana ada Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraidah. Nah, pasar yang terkenal saat itu pasarnya Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi. Masuklah Abdurrahman bin Auf hari itu ke pasarnya orang Yahudi. Entah apa yang beliau lakukan, beliau 0 modal. Keluar dari pasar sore, beliau bawa keju dan minyak samin. Esok hari keju dan minyak samin beliau jual. Datang lagi besoknya hari kedua, sudah untung 2 kali lipat. Abdurrahman mengatakan dalam perkataan beliau, dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, kalau aku melihat batu, aku angkat, maka batu itu di bawahnya ada emas dan perak. Apa maksudnya? Semua apa yang di tanganku itu mudah jadi uang. Kalau orang punya skill berdagang, entrepreneur itu jamaah sekalian, itu semua bisa jadi uang.
Itu semua yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian rentang waktu nggak sampai setahun, 3-4 bulan, di baju beliau ketika suatu hari ditemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ada warna kuning atau merah di bajunya. Parfum. Ya, sifat parfum laki-laki itu adalah berbau tidak berwarna. Sifatnya parfum wanita itu berwarna tidak berbau. Ya, jadi ibu-ibu kalau mau pakai parfum itu cari yang soft. Kalau bapak-bapak cari yang strong, ya itu memang sifatnya seperti itu. Nah, Nabi melihat kok ada bekas parfum di bajunya Abdurrahman bin Auf. Menunjukkan apa? Ini ada wanita ini di sisinya Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, apakah engkau sudah menikah? Sudah ya Rasulullah, sambil senyum. Hitungan bulan zaman sekalian. Datang ke Madinah tidak bawa modal. Sekian bulan kemudian nikah dengan orang Ansor, hasil dari dagangnya di pasar Qainuqa. Kemudian ditanya, apa maharmu? Sebiji emas. Sak bijinya kurma, emas, itu maharnya. Kemudian Nabi mengatakan, potonglah seekor kambing, bikinlah walimatul urus. Berpestalah kemudian para sahabat, rentang waktu tidak sampai setahun, maka beliau sudah mengungguli orang-orang Yahudi di pasar Qainuqa. Salah satu resepnya apa? Beliau itu kalau sedang dagang itu tidak menggunakan kredit, tapi cash. Beliau nggak pernah ada sahabat yang mau beli cash, kredit nggak, harus cash. Cek kejemnya Abdurrahman bin Auf, mbek konco dhewe ae. Itu bedanya kita sama Abdurrahman bin Auf jamaah sekalian. Abdurrahman bin Auf itu kalau untuk urusan dagang ya dagang, bisnis, konco ya konco. Tapi nek sodako jangan tanya limpahan hartanya Abdurrahman bin Auf di kota Madinah. Jadi harus dibedakan jamaah sekalian. Antara bisnis dengan pertemanan harus dibedakan. Jangan karena harga teman kemudian minta diskonan terus. Konco dhewe ya lho, gak dipotong ta. Lho justru nek konco dhewe itu dilebihkan harganya. Jangan gara-gara alasan konco dhewe ku njaluk korting terus ae. Kasihan teman kita yang pedagang jamaah sekalian. Dia cari untung bukan untuk bikin apartemen. Dia untung mungkin hanya untuk membayar anaknya sekolah. Dia mungkin untung hanya untuk makan di hari itu. Lah kok didiskon 50% plus 30 lagi. Apa enggak kasihan teman kita? Abdurrahman enggak gitu prinsipnya, beliau enggak. Datang barang ada sahabat beli cash. Tapi jangan tanya untuk sedekah. Karena dengan keuntungan Abdurrahman bin Auf, maka beliau jadikan itu modal untuk beliau sedekah. Dikatakan oleh para sahabat, orang-orang Madinah itu berkongsi dengan Abdurrahman bin Auf pada 3 hal untuk hartanya. 1, hartanya Abdurrahman bin Auf itu sepertiga untuk ngutangi para sahabat di kota Madinah. Sepertiga penduduk Madinah itu ngutangnya dari Abdurrahman bin Auf. Sepertiga bayari utang. Sepertiga penduduk yang utang dibayari sama Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi dikasih sedekah. Jadi jangan dikira kemudian Abdurrahman bin Auf itu orangnya pelit sekali ini urusan bisnis. Enggak. Karena beliau prinsipnya tadi, cash. Yang kedua adalah beliau tidak menggunakan keuntungan yang banyak. Sedikit tapi lumintu. Setiap kecil laba beliau anggap ini keuntungan besar. Walaupun laba tidak harus ada ketentuan. Laba itu silakan antum mau kasih 100%, 200% terserah, enggak masalah. Asalkan sesuai dengan uruf pasar, uruf harga, maka enggak jadi masalah. Ya. Abdurrahman bin Auf kaya raya aja Mas kan, enggak ditentang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru beliau didoakan, ya Allah berilah Abdurrahman bin Auf minuman dari mata air salsabila di sorga. Karena setelah wafatnya Nabi, maka Nabi khawatir nanti para istri beliau tidak ada yang ngopeni. Maka Abdurrahman yang nanggung semua harta kebutuhan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihajikan setiap tahun. Diberikan harta sekian ribu dinar. Pernah beliau menjual tanahnya 40.000 dinar, seharga 40.000 dinar. Itu setara dengan sekian ratus M. Dinar itu emas, 4,25 gram. Kalikan 400, sekitar 170 kilogram. Emas, kalikan emas harga saat ini, berarti 170 triliun. Itu dikasihkan untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyantuni mereka. Dijual sekian kebunnya, harganya sekian puluh ribu dinar, dibagikan untuk veteran perang Badar. Ada 100 orang, masing-masing mendapatkan 10.000 dinar. Miliar saat itu, itu Abdurrahman bin Auf dan boleh kaya. Maka jangan
kemudian berarti nggak boleh kaya. Salah. Orang Islam harus kaya. Kita bisa membangun masjid, membangun pesantren, dakwah dan seterusnya dari mana? Harta aja masih. Walaupun ada sebagian yang mungkin Allah sempitkan sebagian rezekinya, maka bersabarlah di atas itu. Tapi intinya orang yang kaya raya itu diperbolehkan, dan itu justru menjadi penopang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Khadijah binti Khuwailid, salah satu karena apa? Untuk menopang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid itu saudagar kaya rayanya Quraisy. Hartanya melimpah, banyak hartanya. Untuk apa? Dukung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah ketika orang pada memegang harta pelit terhadap dakwahnya Nabi. Dan hikmah pula mengapa yang pertama kali menerima dakwah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena beliau juga orang kaya. Menopang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya. Jadi harta di sisi kaum muslimin jemaah sekalian, jika betul di tangan orang yang tepat, maka nikmalul mal ya lil mar'is saleh. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang saleh. Akan banyak manfaatnya. Nah, sampai mana tadi ini? Hadis dalil yang ke-15. Ma min rajulin yahtalu fi mishyatihi wa yata'adhamu fi nafsihi illa laqiyallah wa huwa alaihi ghadbanun. Tidaklah seorang laki-laki yang angkuh ketika berjalan dan bangga pada dirinya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia marah pada dirinya. Jadi kalau ada orang sombong jemaah sekalian, nanti bertemu dengan Allah itu marah. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala marah pada kita ketika nanti di yaumul qiyamah. Dalil yang terakhir, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awwalu salasatin yadkhuluna an-nar. 3 golongan yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amirun musallitun, yaitu pemimpin yang kejam, pemimpin yang bengis. Kemudian yang kedua apa? Wa ghaniyun la yuaddi az-zakah, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya. Wa fakirun fakhur, yaitu orang yang miskin lagi sombong. Ya. Orang yang pertama kali masuk nerakanya Allah adalah penguasa yang bengis lagi zalim, orang kaya yang tidak bayar zakat, dan orang miskin yang sombong. Ini orang yang pertama kali masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan terakhir Imam Az-Zahabi menutup bab ini dengan perkataan, dan orang yang sombong yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri kepada Allah dengan ilmunya. Orang yang paling sombong di antara bentuk-bentuk kesombongan adalah menyombongkan diri dengan ilmunya, membanggakan diri di hadapan manusia yang lain atas karunia ilmu yang diberikan kepada dirinya. Padahal tujuan ilmu dia apa yang diajari? Apa yang dia tuju dengan mencari ilmu dunia? Yaitu untuk apa? Untuk kampung akhirat, untuk kekhusyuan dirinya, untuk ketenangan dia beribadah. Lah kok ternyata dia gunakan ilmu yang datang pada dirinya untuk apa? Menyombongkan dirinya. Lah untuk apa aja mas sekalian? Sombong, yang merasa dirinya lebih daripada yang lain. Saya sudah lama ngaji, sekian tahun, dari majelis satu ke majelis yang lain. Satu kitab saya habiskan dari kitab yang satu kitab yang lain. Dari banyak asatid kita sampai datang pada saya, dan saya sombong ya mas sekalian. Untuk apa? Ini kata Imam Az-Zahabi orang yang sombong paling buruk. Karena biasanya orang kalau datang ilmu pada dirinya, itu pertama kali mesti sombong. Seperti pendekar yang baru turun gunung. Babat sana, babat sini. Ya. Ini salah, wih salah kabeh sak omah iki kalau bener ya. Ayo, siapa yang pernah ngalami kayak gini? Perhatikan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah di Hilyatul Thalabul Ilm. Beliau mengatakan apa? Al-ilmu salasu asbar. Ilmu itu punya 3 tingkatan, 3 jenjang. Man dakhala fi sibril awal takabbar. Kalau orang masuk jenjang ilmu yang pertama, orang awam tahu ilmu pertama kali, apa yang dia lakukan? Apa yang dia rasakan? Koyo yo. Kabeh karo kabeh mek aku tok sing ngeru. Sombong karena merasa dia iya, karena sesuatu baru yang dia lihat gitu loh.
Dia dapat ilmu baru, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini baik, dia dapat ilmu, dia bergegas mencari ilmu, ini baik. Tapi ternyata menimbulkan kesombongan pada dirinya. Ya biasa, orang baru pertama kali ya kayak gitu. Ya. Kalau dia sudah masuk pada jenjang yang berikutnya, tahap lantai berikutnya, waman dakhala fi sabrisani, maka tawadhu. Sudah masuk jenjang berikutnya, maka dia akan tawadhu. Oh iya, ternyata ilmu saya nggak ada apa-apanya sama si fulan. Ternyata dia lebih lama ngaji sama ustadz itu dan seterusnya. Tawadhu, ya Mas. Semakin tawadhu. Orang tahu ilmu semakin tawadhu. Kalau kita semakin tahu ilmu semakin tawadhu, semakin sombong, berarti salah kita. Salah dalam mencari ilmu, salah dalam orientasi mencari ilmu. Padahal sudah sekian tahun kita mencari ilmu, toh tetap sombong. Nah, ini salah kaprah kita berarti. Seolah-olah kita masih ada di tahap awal kita mencari ilmu. Kalau kita sudah tahap terakhir, wa man dakhala fi sabri salis alima annahu ma ya'lam. Kalau dia sudah pada tahap akhir, jenjang yang terakhir, maka dia baru tahu. Dia sadar ternyata dia tidak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Ternyata banyak orang yang lebih berilmu daripada saya. Ternyata si fulan lebih banyak hafalannya daripada saya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak muncul sikap sombongnya, ya Mas kira. Apalah yang kita sombongkan dari ilmu yang kita peroleh. Toh kemudian kita enggak kita amalkan, tidak ada manfaatnya. Ilmu yang berkah itu kalau dia meyakini ilmu itu datang dari Allah, kemudian dia nisbatkan kepada pemilik ilmu, kemudian dia amalkan, insya Allah ilmunya berkah. Tapi kalau dia menyombongkan diri di hadapan para pemilik ilmu, maka dia enggak ada berkah. Kadang dia merasa, oh iya saya dapat ilmu saya dari Allah, Pak. Maka merunduklah, tawaduklah kepada para alim ulama kita. Maka insyaallah ilmu kita akan berkah. Ini penutup dari yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di bab ini. Terakhir, saya tutup dengan perkataan Wahab bin Munabbih rahimahullah. Beliau mengatakan, inna lil ilmi tugyanaka tugyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki keangkuhan, kesombongan sebagaimana angkuhnya orang punya harta. Orang punya harta sombong, ya seperti itulah yang kita lihat. Itu jamaknya kayak gitu. Mafhumnya sebagaimana yang awam kita lihat. Tapi orang berilmu terkadang juga sombong sebagaimana orang punya harta. Merasa punya hafalan banyak, merasa dia lebih faham dengan ilmu dengan yang lainnya. Maka berhati-hatilah jemaah sekalian. Kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Khasanah keilmuan yang kita pelajari hanya masih sekecil jari kelingking kita di antara sekian banyak khasanah ilmu yang belum sampai kepada kita, yang belum kita pelajari. Maka bersabarlah dalam menuntut ilmu dan jangan sombong atas apa yang sudah kita peroleh sampai saat ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada seluruh kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada ilmu, harta, dan semua yang Allah lebihkan dibanding dengan yang lain yang kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang dibawakan atau dalil-dalil dari Imam Az-Zahabi di bab yang ke-15 ini semoga membawa koreksi bagi kita dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan semoga Allah semakin menambah iman dan amal saleh kita. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair atas perhatian antum semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.